Bapak Ibu sekalian, zina itu dalam apa namanya, kategorisasi dosa termasuk yang dosa besar, Pak. Dosa besar adalah dosa yang memiliki hukuman di dunia. Orang yang memiliki profesi pencuri, potong tangan, disebut dalam Al-Quran, namanya hukumannya potong tangan. Nanti bahasanya beda, potong tangan artinya memisahkan anggota tubuh ini, atau makna yang lain, pembahasannya lain waktu, atau sudah pernah dibahas malah di sini. Kemudian orang yang memiliki profesi berzina, hukumannya dicambuk 100 kali, ada ayatnya. Apalagi misalnya orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali, ada ayatnya. Jadi semua dosa dan maksiat yang memiliki hukuman yang dinyatakan tegas oleh Al-Quran dan hadis, itu namanya dosa besar. Dosa besar. Nah, zina termasuk dosa besar. Kita bahas kenapa zina termasuk dosa besar. Karena orang banyak yang protes, kan zina nggak ada yang dirugikan. Perasaan sih nggak ada yang rugi, malah seneng sama senang begitu. Nah, kita lihat bahwa suatu saat dalam hadis, saya lupa riwayatnya ya, mungkin riwayat Ahmad kalau tidak salah, itu ada seorang laki-laki yang masih muda tiba-tiba ngomong di depan Nabi, "Ya Rasulullah, ata'dzanu li bizina?" Rasul, boleh nggak saya diizinkan untuk berzina? Jadi ada orang minta izin untuk berzina. Orang-orang yang ada di sekitar Nabi kemudian, wah, ini orang kurang ajar, ini orang nyari masalah, masa minta izin untuk berzina. Tetapi kata Nabi, korribuhu, jangan ditampar, jangan ditempeleng, jangan dicaci maki dulu, suruh kemari, deket dulu, deket. Fadana, kemudian dia mendekat sampai dekat dengan Nabi. Nabi tanyanya apa? Atau hibbuhu li ummik. Kalau ada orang berzina, laki dan perempuan, sekarang kalau misalnya kamu, saya tanya, kamu rela nggak kalau punya ibu kamu lagi jalan ke pasar, tiba-tiba pipinya dicolek sama tukang parkir? Wah, nggak rela, Pak. Nggak rela, Nabi, saya nggak rela. Kalau dicium lehernya boleh nggak sama tukang parkir? Nggak boleh. Kalau yang nyium adalah tukang sayuran, nggak boleh, Nabi. Kalau yang nyium adalah security, nggak boleh, Nabi. Saya akan pukul orang yang melakukan hal itu pada ibu saya. Terus apa kata Nabi? Kalau kamu nggak rela ibumu digituin, kira-kira orang lain kalau ibunya dizinain mau nggak? Ya nggak rela, Nabi. Nabi nanya lagi, atardahu atau hibbuhu libnatik, kamu rela nggak kalau anak kamu itu berzina? Ada nggak yang rela punya anak perempuan lalu berzina, lalu hamil, lalu anaknya melahirkan tanpa suami, lalu anaknya nggak punya bapak, cucunya nggak punya bapak? Kalau dalam konteks sekarang berarti nggak punya kakak, nggak punya KTP, nggak bisa vaksin, nggak bisa daftar sekolah, nggak bisa keluar negeri, nggak bisa ngurus paspor, wah nggak bisa semuanya. Nggak rela, Nabi, saya pengen anak saya menikah, memiliki suami yang bertanggung jawab. Terus kalau kamu nggak rela anakmu berzina, lalu ada perempuan dia berzina dan dia punya bapak, bapaknya rela nggak? Nggak rela, Nabi. Atardahu li jaddati, kalau punya nenek kamu berzina misalnya, nenek kamu dipangku sama tetangga, nggak mau, Nabi. Atardahu li ukhtik, kalau punya adik atau punya kakak perempuan lalu berzina, rela nggak? Rela, Nabi. Bapak Ibu sekalian lagi jalan sama keluarga, tiba-tiba adik kita dijamah, dicium-cium, apa tindakan kita? Pasti marah. Lalu kata Nabi, wa kaifa tuhibbuhu li ghairik, kalau kamu nggak mau ibumu berzina, maka ada orang lain yang nggak rela ibunya berzina dengan kamu. Kalau kamu nggak rela anak kamu berzina atau istrimu berzina, wah, ini kalau istri lebih berat lagi, Pak, bisa bacok-bacokan itu. Apalagi kalau anakmu. Nah, bagaimana mungkin kalau hal ini terjadi pada orang lain? Dia pada perempuan berzina, dia punya bapak, punya suami, punya adik, punya kakak, pasti semua nggak rela. Maka kalau ada ungkapan zina itu suka sama suka, nggak benar, Pak. Nggak benar. Karena kalau suka sama suka, dua orang suka sama suka, ada puluhan, ada ratusan yang nggak suka, dan puluhan ratusan ini bisa bacok-bacokan, Pak. Maka zina itu tidak suka dengan suka. Oke, lanjutnya,
Ketika zina dilakukan, itu mukaddimahnya banyak, Pak. Mukaddimah itu apa? Pembukaannya, pendahuluannya banyak. Orang yang berzina itu ada awalnya. Misalnya saya kasih contoh lah ya. Ada laki-laki bawa map banyak, buru-buru gitu. Tiba-tiba pas dibelokkan nabrak perempuan, mapnya jatuh, diberesin. Sempat ngomong sebentar minta maaf, lalu jalan lagi. Tiba-tiba ketemu dengan perempuan tadi di kafe atau di kantin. Maka yang terjadi apa setelah itu? Ngobrol, mas tadi ya, mohon maaf ya, karena mungkin ada daya tarik, kelihatannya kok baik, mulai tuker-tukeran nomor HP. Kira-kira kalau dia ngirim, laki-laki atau perempuan ngirim WA baru pertama kenal, maka bahasa yang digunakan bahasa normatif. Misalnya selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar. Awal-awal pasti bahasa normatif baik-baik saja. Tapi kalau kemudian berlanjut, nanti bahasanya mulai bahasa akrab. Asalnya kalau mau ketemu bareng, jalan bareng, dia jalan, laki-laki jalan, perempuan jalan, nggak nempel. Nanti pas nyebrang jalan juga sama, dia nyebrang, laki-laki nyebrang, perempuan nyebrang. Kira-kira kalau 2 bulan kemudian masih ketemuan, nyebrang jalan tetap terpisah atau mulai gandeng tangan? Mulai gandeng tangan, Pak. Mulailah sentuh tangannya. Kenapa kok digandeng? Kan bukan mahram. Kasihan mau nyebrang nanti ketabrak. Tapi di sampingnya ada nenek-nenek, dari tadi mau nyebrang nggak diseberangin, Pak. Kenapa? Karena beda rasanya diseberangin. Kalau kemudian janjian, nanti ketemu bareng ya, ayo. Misalnya kalau dia naik mobil, naik angkot misalnya, mungkin laki-lakinya di depan, perempuannya di pojok. Belum bisa duduk bareng, masih rada sungkan. Kalau naik motor boncengan, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang, tengah-tengahnya koper, supaya nggak nempel. Sebulan kemudian udah sering janjian ketemu, naik motor, laki-laki depan, perempuan di belakang, kopernya pindah ke belakang atau malah dibuang. Mulailah pegang pinggang, pegang perut, pegang leher, itu begal, Pak. Pegang leher begal. Nanti kalau mau nonton bioskop, liburan main yuk, ayo kemana, ke sini, ke Bintaro Plaza, ada film bagus. Nonton filmnya dipilih jam 3, Pak, supaya pas keluar jam 5 masih sholat asar jamaah tuh kan. Nanti kalau mulai akrab lagi, nontonnya malam dikit, filmnya penuh nih, ntar malam aja, yang jam berapa sih video bioskop tuh? Jam 7 kali ya, jam 7 keluar jam 9, jangan-jangan ada jam 9, keluar jam berapa? Jam 11. Filmnya yang awalnya film Dono Kasino Indro, mulai film-film yang lain, saya nggak tahu film apa begitu. Nanti boncengan, nanti mulai WA-nya udah beda tuh, Pak. Yang asalnya panggilnya Mas atau Mbak berubah tuh, jadi apa panggilannya begitu. Itu nanti kalau mau nyebrang lagi, itu mau nyebrang biasanya gandengan, pas sampai sana lepas, ini udah sampai seberang masih digandeng, Pak, padahal nenek-nenek masih ada di samping. Udah berhari-hari nggak ada yang nyebrangin. Mulailah kemudian pegangan tangan. Nggak ada orang yang ketemu langsung pegangan tangan, nggak ada, Pak. Setahu saya, nggak tahu kalau ada ya. Kayaknya sih enggak ya. Pegangan tangan, pegangan apa, ngomong romantis. Tadi mulai nonton gelap-gelapan dan seterusnya. Mulai merangkul, mulai mencium. Itu berapa kali rangkulan, berapa kali sentuhan tangan, berapa kali kata-kata romantis baru terjadi zina, Pak. Ribuan, ratusan, mungkin ribuan. Makanya zinanya satu, Pak. Mukaddimahnya ribuan di sini, kayak gunung tuh, di ujungnya ini zina, bawahnya banyak banget. Karena orang biasa tuh nggak bisa ketemu, zina yuk, nggak bisa. Tempeleng mau, enak aja zina begitu. Kecuali memang profesi. Kalau profesi kan ada di tempat tertentu yang mungkin dia sudah berdandan, dan orang yang datang ke situ emang nyari perempuan-perempuan kayak gini. Kan tadi ayat kita tentang perempuan dan laki-laki yang berprofesi sebagai pezina. Nah kalau udah menjadi profesi, itu berapa kali, Pak, sentuhan tangannya itu? Malah nggak pakai sentuhan, kadang-kadang mungkin ya langsung saja gitu. Saya nggak tahu tuh gimana caranya itu, dan saya nggak tahu nawarnya gimana itu. ampun banyak hal yang diberitakan tapi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Maka zina disebut sebagai dosa besar patut karena diawali dengan banyak sekali mukaddimah. Nggak ada langsung zina. Kalau orang sudah berzina sekali, ketagihan, ngulang lagi, ada adiktif, ada ketagihannya.
Maka orang yang menjadi pezina itu yang akan kena ayat ini.